saya memulai berkebun organik ini sebenarnya awal ceritanya itu ketika di pertengahan tahun 2019 saya didiagnosa kanker payudara stadium 2B. Dokter menganjurkan saya untuk menjaga kesehatan saya dengan banyak mengkonsumsi sayuran mentah. Dari situ saya pikir saya butuh nih, saya harus berkebun sendiri untuk menunjang kesehatan saya ini. Sebagai suami, tentunya saya sangat mendukung. Jadi kalau dampak positifnya yang saya rasakan, dia bahagia. Dia happy banget. Itu kelihatan sekali. Orang dia pagi-pagi jam 5 bangun, yang diurusin kebunnya dulu. Ya kan? Kalau orang nggak bahagia, dia nggak mungkin bisa sekomitmen itu. Sekarang kita bikin pupuk dari kulit telur dulu ya. Kita halusin ya. Bubuknya kita pilih yang kering dulu kulitnya. Habis kita tumbuk nanti kita taburin ke atas tanaman ya. Jadi supaya tanaman kita jadi sehat nih, soalnya dia banyak kalsiumnya. Umur saya 37 tahun, aktivitas saya sehari-hari itu mengurus keluarga. Mengurus keluarga kecil saya ya, ada suami dan 2 anak saya. Selain di sela-sela mengurus keluarga itu, saya juga sempatkan untuk berkebun organik saat ini. Saya memulai berkebun organik ini sebenarnya awal ceritanya itu ketika kurang lebih 9 tahun lalu saya belajar tentang pola hidup sehat, di mana salah satu penunjang kesehatan kita itu yang utama adalah banyak konsumsi makanan utuh yang alami, yaitu sayuran mentah. Sayangnya waktu itu saya nggak begitu terapkan di keseharian ya. Sampai saya didiagnosa kanker payudara stadium 2B. Nah, dari situ saya harus menjalani banyak treatment, dan pada saat itu juga saya memutuskan nih, saatnya saya harus menjalankan pola hidup sehat. Dari situ saya pikir saya butuh nih, saya harus berkebun sendiri untuk menunjang kesehatan saya ini. Kita mau panen dulu ya. Jadi kebutuhan di rumah kita sebagian besar itu udah terpenuhi dari kebun kita sendiri, terutama untuk smoothie dan kadang-kadang untuk makan siang juga bisa dari kebun sendiri. Yuk, ya deh, Destin Kak Rene. Didiagnosa kanker itu pertengahan tahun 2019. Waktu didiagnosa itu sebenarnya saya sudah mulai menjalankan pola hidup sehat ya, walaupun waktu itu belum seketat yang sekarang.
Satu-satunya gejala yang saya alami waktu itu cuman ada benjolan di payudara saya. Saya check up, terus setelah dibiopsi ternyata hasilnya itu kanker stadium 2B. Nah, dari situ saya putuskan untuk menjalankan full apa yang sudah saya pelajari waktu itu. Dan kemudian juga dari dokter juga memang disarankan untuk menjalani treatment cancer ini. Kebetulan yang saya harus jalani itu cukup panjang ya, mulai dari operasi, kemoterapi, radiasi, sampai dengan ada terapi lanjutan juga namanya targeted terapi. Itu saya harus jalani satu setengah tahun saya jalani itu. Nah, di treatment yang begitu panjang itu kan pasti ada efek yang signifikan ya terhadap badan kita. Jadi dokter menganjurkan saya untuk menjaga kesehatan saya dengan banyak mengkonsumsi makanan utuh, yaitu salah satunya sayuran mentah. Diusahakan yang organik akan jauh lebih baik. Makanya saya putuskan harus berkebun nih, karena itu akan membantu saya banget. Karena kalau kita tinggal petik di rumah, pasti otomatis kita juga akan makan sayuran lebih banyak. Oke, yuk sini yuk. Ini buat makan siang. Nah, ini kita panen daun katuk ya. Buat kita tumis ya. Jadi ini daun katuk yang saya regrow juga ya. Jadi saya beli di pasar daun katuknya, lalu sisa batangnya itu kayak begini, saya tancepin aja lagi ke pot. Jadinya kayak begini nih daun katuknya. Saya juga kurang tahu ya sebenarnya ini jenisnya apa, tapi yang jelas ini bisa dimakan sih. Untuk smoothie biasanya. Jadi banyak yang belum tahu ya, lidah buaya ini bagus sekali untuk kesehatan. Jadi lidah buaya ini asam aminonya tinggi sekali dan sangat bagus untuk yang mengalami gangguan pencernaan, misalnya yang sakit MAH atau GERD. Ini bagus sekali mengkonsumsi lidah buaya. Di sini tanaman yang saya tanam rata-rata itu yang sudah pasti kita konsumsi sehari-hari. Kebanyakan saya tanam itu jenis cruciferous vegetables. Jadi dia ini tanaman sayuran yang rata-rata sayuran hijau ya, yang memang harus banyak kita konsumsi, baik itu mentah maupun yang dimasak. Salah satu yang waktu awal-awal itu yang paling mengganggu ya, istilahnya membuat gagal itu kalau di perkotaan ya hamanya itu yang paling mengganggu pastinya tikus. Nah, karena waktu itu
tikus cukup mengganggu ya. Jadi saya nanam apa baru aja tumbuh, nggak lama hilang, udah dipanen duluan sama si tikus. Nah, untuk mengakalinya waktu itu kita bikin rak ini. Jadi rak ini tertutup supaya terlindung dari tikus. Cuman kita pikir-pikir rak aja juga bukan solusi ya. Kita harus lebih pinter nih dari tikusnya. Gimana caranya supaya si tikus itu bisa teratasi. Jadi kita amati dari mana sih jalur masuknya si tikus ini. Setelah kita amati terus kita tutup jalurnya. Nah, semenjak ditutup itu akhirnya hama tikus itu teratasi, nggak ada lagi tikus, aman jadinya kita nanam di sini. Dulu ketika saya masih treatment cancer itu kan banyak waktu luang. Jadi ketika saya pikir saya udah saatnya belajar berkebun dengan sungguh-sungguh itu, jadi saya browsing lah di internet ya. Kira-kira sosial media apa nih yang bagus, yang buat bisa selain memberi tips juga bisa kasih saya semangat untuk berkebun di rumah. Nah, salah satunya itu ya program Bumiku 1. Menurut saya program Bumiku 1 ini bagus sekali ya. Di dalamnya itu banyak sekali inspirasi dari orang-orang yang tidak sekedar berkebun tapi juga mencintai dan ikut merawat alam sekitar. Jadi dari situ banyak sekali sih inspirasi dan semangat yang bisa kita petik. Dan acara-acara yang program yang bagus seperti Bumiku 1 itu boleh dibilang agak jarang ya di negara kita, padahal masyarakat kita itu menurut saya sih butuh program yang bagus seperti ini. Jadi di rak yang dibuat oleh suami saya ini, saya menggunakannya untuk menanam sayuran menggunakan talang air seperti ini. Jadi kita menanam di rumah itu harus kreatif juga ya, tidak harus membeli pot-pot yang mahal, bisa menggunakan talang air seperti ini untuk menanam sayuran yang akarnya pendek seperti pokcoy atau sawi-sawian, selada. Kita juga bisa sih memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya seperti pot-pot yang saya buat dari jerigen 10 liter ini. Jadi jerigen 10 liter dibelah bisa jadi 2 pot. Jadi lumayan ya, kita bisa memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Jadi sebagai suami tentunya saya sangat mendukung istri saya, terutama karena kan kegiatan berkebun itu sangat positif. Saya sama istri saya jauh sebelum dia divonis cancer, kita sudah punya dream sebenarnya, pengen punya kebun organik ya kan. Kita pengen menghabiskan masa tua kita punya kebun yang bisa kita olah sendiri ya kan. Mungkin teman-teman juga banyak yang punya dream seperti begitu ya kan, yang kita pengen hidup di damai lah, jauh dari hiruk pikuk Jakarta segala. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak orang yang bisa mewujudkan itu? Until one day dia divonis cancer, terus kita bilang tunggu apa lagi, why not now gitu, kenapa nggak sekarang kita jalan. Nah, kejadian lah kita bikin itu. Jadi kalau dampak positifnya yang saya rasakan, dia bahagia, dia happy banget, itu kelihatan sekali. Orang dia pagi-pagi jam 5 bangun, yang diurusin kebunnya dulu ya kan. Kalau orang nggak bahagia, dia nggak mungkin bisa sekomitmen itu ya kan. Terus dia mungkin karena dia juga jadi produktif ya, dia jadi produktif mungkin, jadi dia berasa happy ya kan. Terus aktivitas fisik
itu berasa sekali karena kan selama pandemi ini kita juga tidak bebas bergerak ya, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi at least dia punya aktivitas fisik, dia bisa berkebun di atas, terus bisa berjemur yang dia butuhkan segala ya kan. Terus yang paling pastinya sehat. Saya juga baru-baru ini mencoba untuk menanam microgreens ya, karena microgreens ini terkenal nutrisinya tinggi sekali. Nah, saya mendapatkan tips cara menanam microgreens ini salah satunya dari episode di Bumiku 1. Nah, langsung saya coba aja sesuai tips dari episode itu, ternyata berhasil. Nah, microgreens ini menurut saya solusi juga ya untuk orang di perkotaan, karena kebetulan saya ada satu temen nih, dia tinggal di kos-kosan aja, jadi karena nggak ada space untuk menanam, dia bisa bikin microgreens banyak banget, banyak jenis, dan itu dia bisa untuk konsumsi harian dia. Nah, ini sekarang mau saya panen nanti untuk salad dimakan siang. Jadi ini kita bisa ya menumis tanpa minyak. Hasilnya seperti ini, jadi rasanya juga nggak kalah kok dengan yang memakai minyak. Kalau tanpa minyak ini kan otomatis juga jadinya lebih sehat. Dampak lain ya yang mungkin kerasa di anak-anak juga kali ya. Anak-anak jadi pertama mereka jadi ada kegiatan positif, mereka jadi kegiatan positif, setiap sore mereka bisa ke atas, bisa bantu mamanya untuk belajar berkebun segala. Karena kita berasa berkebun itu, menanam sayur itu sebenarnya adalah satu basic skill yang harus dipunyai oleh manusia. Jadi itu yang sih pengen kita wariskan ke anak kita juga sih, ya kan. Jadi satu basic skill yang semoga mereka bisa berguna buat mereka. At least mereka tidak kelaparan lah, ya kan. Mereka tahu kalau apa yang mereka makan itu bisa mereka bikin sendiri loh, bisa mereka nanam sendiri loh, ya kan. Jadi dan mereka juga dapat kegiatan positifnya segala gitu loh. Dan yang pasti poin yang paling penting adalah kesehatan sebenarnya. Saya ingat banget istri saya ketika dia selesai operasi, ketika dia terbaring lemah di rumah sakit, dia pernah ngomong sama saya. Dia bilangnya begitu. Orang sehat mempunyai banyak impian. Akan tetapi kalau orang sakit, impiannya cuma satu. Sehat, ya kan? Waktu itu saya mikir, ini benar sekali ya, dan dalam sekali. Ketika kita sakit, kita tidak pernah menghargai kesehatan. Kesehatan itu seperti mahkota yang kita nggak kelihatan gitu, ya kan? Akan tapi ketika kita sakit, mungkin one day kita kena sakit kronis atau apa, kita baru akan berasa kalau kesehatan itu sangat penting. Karena kalau nggak ada kesehatan, hilang semua impian kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma wish to be healthy aja, ya kan?
Kita cuma berharap kita bisa sehat kembali dan bisa berkarya. Benar kan? Untuk sehat itu kita butuh pola hidup yang sehat. Salah satunya ya makan. Jadi sayur itu seperti kado dari Tuhan, kado terbaik dari Tuhan kepada kita. Sekarang kita tanam ini dulu ya. Ini namanya daun bawang. Jadi Mama potong ini bisa kita tanam nih, nanti dia bisa kayak gini nih, yang di belakangnya Destin sama Rene tuh kayak gini, nanti dia bisa tumbuh. Saya berkebun selalu berusaha melibatkan anak-anak ya, meskipun ya nggak selalu anak-anak itu tertarik setiap kita berkebun. Cuman saya usahakan untuk mengajak mereka ikutan nih. Kalau bisa mereka ikut kegiatannya, misalnya menyemai, panennya. Menurut saya salah satu manfaat berkebun itu juga media belajar ya buat anak-anak, kesempatan untuk mereka tahu bahwa kita ini ada daya upaya untuk mandiri pangan. Jadi anak-anak sejak dini jadi belajar menghargai makanan mereka, juga menghargai alam. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita letakkan di tempat yang adem dulu ya. Jadi jangan terkena sinar matahari langsung dulu, karena dia belum kuat akar-akarnya. Nanti kalau sudah di tempat adem sekitar 3 hari, sudah kelihatan dia segar dan bisa bertumbuh dengan baik, baru kita harus kenain sinar matahari. Karena daun bawang ini termasuk tanaman yang suka banget sinar matahari. Kalau sudah nanti kena sinar matahari, jangan terlalu sering disiram juga, karena kalau terlalu basah media tanamnya dia cepat busuk akar. Nah, seperti ini. Untuk yang seperti saya dulu ya, sebenarnya senang berkebun atau senang melihat kebun, tapi masih kurang yakin kalau kita bisa berkebun di rumah kita. Saran saya jangan ragu. Jadi kita setelah kita mencari tahu, kita boleh langsung praktekin aja, jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau dengan kita aplikasikan langsung, meskipun gagal, itu kita sebenarnya banyak belajar dari situ. Jadi kita tahu apa yang harus diimprove. Saran saya juga kalau mencoba menanam itu dimulai dari tanaman yang gampang dulu. Nah, setelah yang tanaman ini berhasil, kita panen, kita bisa konsumsi, kan kita jadi semangat untuk menanam tanaman lain. Tidak usah takut untuk mencoba, karena kalau saya bisa, pasti semua orang juga bisa ya.